Kepeduliannya bukan hanya untuk kemanusiaan tapi untuk program catatan demokrasi. Terima kasih guys. Teman-teman dari Universitas Budi Luhur, suaranya mana? Kalian mengikuti isu geopolitik, perang, Iran-Israel, dan jangan sampai lupa ada saudara-saudara kita yang juga menderita di Gaza. Mengikuti semua teman-teman, viral rasanya di mana-mana, bukan hanya di media mainstream tapi juga di media sosial. Kami berharap ada ruang dari teman-teman bisa bersuara malam hari ini di Catatan Demokrasi. Saya akan mengenalkan satu persatu narasumbernya, ada wajah baru, ada juga wajah yang sudah sering menjadi narasumber, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sekali lagi, pasti publik bertanya, kenapa yang satu ini dikasih panggung terus di TV One? Mbak Monique Rickers. Selamat malam, terima kasih, shalom. Aktivis pro-Israel, tapi dalam konteks kemanusiaan kami ingin dengar apakah Mbak Monique tetap hatinya untuk Israel atau jangan-jangan sudah berpaling, hatinya luluh untuk Gaza. Malam hari ini kita dengarkan Mbak Monique ya, kita dengarkan, kita kasih ruang yang berimbang untuk semua pihak. Kemudian ini yang bisa dikatakan bukannya ingin mengadu, karena mereka memang posisinya sangat-sangat berseberangan, perspektif yang berbeda jauh. Ada pakar Timur Tengah juga, Kang Irfan Maulana. Selamat malam Kang Irfan Maulana. Boleh Kang, gunakan mic-nya, Kang Irfan. Terima kasih. Kang Irfan selalu bersuara dalam 1-2 bulan ini mengenai isu perang. Kemudian ada juga Muhammad Husin Gaza. Jurnalis aktivis kemanusiaan pro Gaza. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kemarin kami cukup miris dan juga viral di media sosial ketika Mas Husin Gaza sama Mbak Monique, itu gambarnya. Mbak Monique merapat ke Mas Husin Gaza sepertinya Mas Husin Gaza betul-betul tidak mau melihat sosok Mbak Monique. Tapi malam hari ini bersedia hadir dalam satu meja catatan demokrasi. Terima kasih Mas Husin Gaza. Saya tahu persis alasannya apa, karena Mas Husin Gaza pernah di sana melihat langsung bagaimana tragedi perang itu terjadi. Pasti ada rasa yang begitu sakit yang dia rasakan. Kenapa ada orang Indonesia yang pro Israel? Mungkin itu yang disuarakan oleh Mas Husin Gaza. Kami juga menghadirkan Ibu Susi Sudarman, pengamat politik luar negeri dari Universitas Indonesia. Bu Susi, sehat Bu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Susi. Dan ini dia wajah baru di Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak yang viral di media sosial. Kami melihat semua isu rasanya ditanggapi oleh pendeta yang menenangkan semua pihak. Yang juga tidak memandang satu agama saja. Pendeta Marcel Sairang. Malam. Halo, Pendeta Marcel. malam. Kami juga menghadirkan dari Kementerian Luar Negeri ada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan juga Afrika, Bapak Fat Nabil Ahmad Mulacela. Pak Nabil, Assalamualaikum, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Nabil bergabung. Sudah terdengar jelas Pak suara kami, Pak? Selamat malam. Malam Pak Ya, Nabil. jelas. Sebenarnya kami ada mengundang selebritas yang kemarin sempat ingin memberikan bantuan ke Gaza, Wanda Hamidah, tapi kami juga cukup kaget dengan cuitan, postingan Mbak Wanda Hamidah. Saya sebutkan saja postingannya, ia nggak rela katanya, satu meja sama Monique Rickers. Saya kaget, Berarti saya betul-betul mohon kaget. Maaf ya. Saya kaget, apakah punya dendam pribadi secara personal sampai ada kalimat darah mendidih, Mas, sorry, saya tidak sudi datang ke Catatan Demokrasi. Itu kata Mbak Wanda Hamidah. Saya berharap malam hari ini kami tungguin Mbak sampai jam 9:30 malam, siapa tahu Mbak Wanda ingin datang langsung. Boleh juga join Zoom, bergabung di dialog kita malam hari ini. Kang Irfan, kita tidak mau bawa-bawa agama ya Kang ya. Karena dunia juga sudah protes akan kekejaman yang dialami warga Gaza. Kenapa sampai sekarang Kang Irfan melihat tragedi kemanusiaan ini terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran, tapi bombardir Gaza tak pernah henti, Kang Irfan Maulana? Terima kasih Adro. Anda tadi menyampaikan bahwa kita tidak boleh bawa-bawa agama. Ini masalah kemanusiaan. Tapi justru kali ini, justru karena itu saya akan mengutip pendapat para agamawan. Yang membenarkan judgement Anda bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Justru pendapat tokoh agama sendiri. Hari ini saya membaca postingan seorang pastor evangelis Palestina. Beliau ini pernah diwawancara oleh TV One ya, beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal perang Gaza. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau terkenal dengan statement dia bahwa kami umat Kristiani Palestina bagian dari perjuangan bangsa Palestina menuntut kemerdekaan Palestina. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau juga sering diundang ke Amerika ceramah di berbagai gereja. Hari ini beliau mau posting yang menurut saya sangat menyentuh hati. Kata-katanya begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Dunia telah melupakan Gaza. Tiap hari terjadi pembantaian, membabi buta. Gambaran yang sangat mengerikan.
apalagi yang harus dikatakan dan diperbuat untuk menghentikan genosida ini. Manusia dibakar hidup-hidup. Tapi ada Tuhan, kata dia. Suatu hari keadilan surgawi akan dimenangkan. Tuhan yang pengasih. Poin dari Munzer Ishak. Seorang pastor Palestina evangelis yang pernah mengatakan bahwa umat Kristiani Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Itu kan menunjukkan bahwa isu Palestina bukan isu agama Islam Yahudi. Bukan isu Islam versus Kristen. Tapi bangsa Palestina baik Muslim maupun Kristen bagian dari satuan yang utuh bangsa Palestina yang dijajah menghadapi genosida Israel. Dan kita tahu sendiri kan di Gaza ada gereja tua yang tertua konon ketiga di dunia. Yang selama ratusan tahun utuh. Itu dihancurkan oleh Israel. Jangan lupa juga di Palestina itu ada gereja makam suci. Yang diperebutkan oleh 4 denominasi. 7 denominasi. Tapi bisa dikelola dengan baik karena dijaga oleh 2 keluarga muslim. Yang memegang kunci gereja. Jadi 2 keluarga muslim itu yang ngatur jadwal 7 denominasi itu menggunakan itu gereja. Kalau enggak rebutan itu. Itu gereja umurnya lebih dari 1000 tahun. Di Palestina itu banyak situs-situs suci Kristiani yang terawat rapi utuh sampai saat ini. Dulu Pak ada gereja Yohanes yang pernah terbakar gara perang salib tapi dibangun lagi oleh Ottoman. Dan orang-orang Kristen, Arab, Yahudi, Muslim ratusan tahun hidup damai, sejahtera dalam toleransi hingga berdirinya Israel, hingga terjadi peristiwa Nakba di mana ratusan ribu warga Palestina baik Muslim, Kristen terusir dari rumah dan kampung-kampung halaman mereka. Bahkan konon saya dapat cerita rumah keluarga Netanyahu itu dulu ada rumah seorang Arab Kristen yang sekarang sudah terusir kemana. Peristiwa Sheikh Jarrah itu di Yerusalem juga rumah orang Kristen Palestina. Kita juga tahu ada Hanan Asrawi, juru runding PLO, seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu Suha Tawil istri Arafat juga seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu seorang Edward Said intelektual Palestina itu seorang Kristen. Jadi kekristenan di Palestina dan di Timur Tengah itu umurnya 2000 tahun. Orang Arab Kristen itu adalah orang-orang yang pertama memeluk Kristen sebelum orang Eropa. Setelah peristiwa penghancuran Bait Suci, sebagian orang Yahudi Exodus, itu wilayah Palestina, Yerusalem itu dihuni oleh orang-orang Arab yang convert menjadi Kristen. Itu jangan lupa, jangan sampai sejarah lupa. Tapi Kang Irfan buktinya di Indonesia banyak, baru-baru kemarin ada seorang remaja sedang ikut pemilihan karena dia menyuarakan pro dengan Israel, membentangkan bendera di lokasinya, kemudian dia dieliminasi Miss Indonesia. Itu contoh kasus, itu menurut saya agak terenyuh ya. Karena saya ingat begini, Pak Adro. Saya ingat tahun 2012 atau 2013, saya terima undangan dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang di Salemba itu. Undangan itu yang menandatangani mendiang Sabam Sirait, seorang tokoh Kristen Parkindo, terkenal, seorang legend lah di kalangan umat Kristiani, seorang politisi juga. Levelnya seorang negarawan lah, mewakili umat Kristiani. Undangannya apa? Undangan doa renungan untuk bangsa Palestina. Di situ pembicaranya adalah Duta Besar Palestina, Ribi Awad. Tapi itu mungkin undangan yang terakhir yang saya terima. Setelah itu saya tidak tahu apakah masih ada momen-momen semacam itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Andreas Sewanggo, Pendeta Andreas Sewanggo, beliau menulis buku bagus tentang bagaimana sikap gereja menyikapi konflik Israel dan Palestina. Beliau mantan ketua umum PGI. Saya baru baca kemarin bulan bukunya. Beliau menegaskan mengapa gereja Kristen menjaga jarak dan tidak bersikap di pihak Israel. Salah satu poinnya adalah kemanusiaan.